bayang-bayang dua menara kota terpancang yang mengatur pertemuan antara jarak dua lautan. Tak seperti dugaanku, kisah cinta yang bertemu dianggap menjadi tabu karena Bangla dan Melayu. Aku tanya soalan je, geng. Kenapa perempuan Melayu suka dengan lelaki Bangla? Orang perasan tak, Bangladesh ni romantik, bagi bunga. Dia orang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Yang paling perempuan suka ialah dia orang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan. Kisah cinta dua dunia ya, antara Malay dan Bangla. Terpisah dua budaya, direndahkan mata manusia. Malaya desa adalah cinta, terasingkan karena kasta. Ku sebagai bumi putra, dia pendatang pekerja. Cinta itu tulus ikhlas, tidak memandang kasta dan ras. Perbedaan pandangan Tuhan bukan harta tapi ketakwaan. Malaya des adalah cinta, terasingkan karena kasta. Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah. Tetapi orang Johor memberikan makanan dan di atas daripada daratan. Sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis, petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Sejarah membuktikan bahawa bangsa ini bangsa pengkhianat. Begitulah perilaku kaum Melayu negeri Kasino dalam catatan sejarah. Mereka sebenarnya sering menjadi pengkhianat Nusantara. Karena itulah slogan serumpan serumpun tidak ada gunanya sama sekali. Toh, di Asia Tenggara kini telah berdiri banyak negara dengan kepentingannya masing-masing. Slogan serumpan serumpun Melayu hanyalah untuk menutupi kelemahan kaum Melayu Malaysia sendiri. Slogan ini hanya bertujuan untuk mencuri budaya Indonesia dan mendompleng bahasa Indonesia. Dalam catatan sejarah, perilaku kaum Melayu negeri Kasino sangat aneh. Ketika Indonesia berjuang mengusir tentara Inggris pada tahun 1945, kaum Melayu Malaysia justru menyambut gembira kedatangan British. Dan perilaku seperti ini ternyata terjadi pula pada zaman Malaka. Rupanya kaum Melayu di negeri Kasino sendiri justru berkhianat. Jadi sekali lagi, slogan serumpan serumpun Melayu atau Mahawangsa Melayu menjadi semakin tidak relevan. Dalam sejarahnya, Nusantara memang sering terpecah belah. Dan hanya 3 negara besar yang cukup berhasil menyatukan Nusantara, yakni Sriwijaya, Majapahit dan sekarang negara Republik Indonesia. Tak ada kerajaan di Semenanjung yang sanggup menyatukan Nusantara. Dan sekarang, alangkah baiknya kaum Melayu palsu di Malaysia memikirkan negaranya sendiri. Daripada sibuk teriak serumpan serumpun, lebih baik Melayu palsu di Malaysia bersatu padu dengan kaum Cina, India dan masyarakat Sabah Sarawak. Dan mungkin juga mereka bisa bersatu padu dengan Bangladesh. Selanjutnya marilah kita simak pengkhianatan kaum Melayu Malaysia pada zaman Malaka. Bila kota Melaka telah jatuh, mereka berjuang di setiap pelosok dan mereka gugur di Aceh, mereka gugur di Patani, mereka gugur di Kalimantan, mereka gugur di seluruh tempat. Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah. Tetapi ada pengkhianat yang menolong Portugis dan Portugis dapat bernapas. Ketika itu Portugis sudah hampir kalah. Tetapi orang Johor memberikan makanan dan di atas daripada daratan. Sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis dan Portugis sempat minta bantuan daripada India dan kita kalah kembali. Mari kita pelajari sejarah ini.
dan orang tua berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Dan memang Melaka ada kota yang sangat kukuh. Dan bila jatuh kota Melaka, Kerajaan Demak di Jawa didirikan dengan papan. Kerajaan Demak tidak sehebat Melaka dan diasaskan oleh Raden Patah yang bentuk sebuah kerajaan Islam di Jawa. Kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang sama-sama bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Sejarah membuktikan bahawa bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa kita, tuan-tuan, mari kita ambil pelajaran ini. Dan kerajaan yang bertapak di Jawa, kerajaan yang bertapak di Sulu, yang bertapak di Banjarmasin, Brunei, Pagaruyung, Cirebon bersatu untuk mengalahkan Portugis di Melaka, tetapi sentiasa ada pengkhianat yang bersama dengan musuh Allah. Dan diteruskan perjuangan oleh pengganti-pengganti kerajaan Demak, termasuklah Adipati Yunus dan kerajaan Cirebon yang kemudian datang kemudiannya, kerajaan Mataram, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Portugis. Perjuangan diteruskan. Mereka meneruskan ke Maluku. Mereka teruskan ke Ternate jatuh kepada Portugis. Maluku asalnya nama Al-Muluk. Al-Mulku yang telah jatuh kepada Portugis. Dan di sebalik daripada penjajah itu, ada orang Melayu yang menjadi pengkhianat. Belanda menghancurkan Melaka. Dan kita mengenang Syekh Yusuf Khalwati yang berjuang menentang Belanda. Raja Haji Syahid yang menentang Belanda, dan mereka dihantar ke Afrika Selatan. Dan apabila kita tanya Mandela, tokoh idolanya ialah Syekh Yusuf Khalwati daripada Makassar. Begitulah pengkhianatan kaum Melayu Malaysia saat mengusir Portugis dari Malaka. Berikut ini adalah kisah serangan Pati Unus dan Ratu Kalinyamat saat menyerang Portugis di Malaka. Pada awal abad ke-16, terjadi perang besar antara pasukan Portugis dan pasukan kerajaan Demak di Selat Malaka. Peperangan itu terjadi tak lama setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada saat itu pasukan kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Penyerangan Demak terhadap Portugis dilatar belakangi jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka, seperti kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Dari jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, Pati Unus menyadari betapa kuatnya armada laut Portugis yang diyakini lebih kuat dari armada laut Majapahit pada masa kejayaannya. Namun hal itu tak mengendurkan keberaniannya untuk melawan. Berbekal 100 kapal beserta 5.000 tentara gabungan dari Jawa dan Palembang, Pati Unus melancarkan penyerangan pertamanya pada tahun 1513 yang dikenal dengan nama Ekspedisi Jihad Pertama. Tiba di Malaka, pertempuran antara Portugis dan Demak tak dapat dihindarkan. Lalu siapa pada akhirnya yang akan memenangi pertempuran ini? Dalam penyerangan ke Malaka, pasukan yang dipimpin Pati Unus terdiri dari 100 kapal dan 12.000 personel. 30 kapal diantaranya merupakan jenis jung besar seberat 350 sampai 600 ton. Kapal-kapal itu membawa banyak pasukan artileri yang dibentuk di Pulau Jawa. Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak, yaitu Fernão Pires de Andrade, menuliskan surat kepada rekannya, yaitu Alfonso de Albuquerque, dalam menggambarkan besarnya jung milik pasukan Demak. Kapal itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tapi tidak bisa tembus. Di dalam kapal itu ia membawa 1.000 orang tentara. Yang Mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, kata Fernão kepada Albuquerque. Pertempuran hebat pun terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Mereka bertempur habis-habisan. Namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan,
Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tak cukup sampai di situ. Kegagalan atas ekspedisi jihad pertama rupanya dipelajari betul oleh Pati Unus. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya dengan membangun sebanyak 375 armada kapal perang baru di Goa, Sulawesi. Hingga akhirnya pada tahun 1521, Pati Unus yang saat itu sudah menjabat sebagai raja memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka dengan membawa 375 armada kapal baru itu. Namun ternyata kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur lebur dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu. Setelah gagalnya ekspedisi jihad pertama dan kedua, penyerangan terhadap Portugis kembali dilakukan pada tahun 1550. Ratu Kalinyamat dari Jepara mengirimkan 40 kapal dan 4.000 prajurit perang untuk menyerang Malaka. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Malaka dan Aceh untuk menyerang Portugis bersama-sama. Kekuatan gabungan itu berhasil memukul mundur Portugis dan mengambil alih sebagian besar kota Malaka. Namun Portugis berhasil menyerang balik dan berhasil menewaskan 2.000 pasukan dari Jawa. Ekspedisi dilanjutkan lagi oleh Ratu Kalinyamat pada tahun 1574 dengan kekuatan 300 kapal dan 15.000 personel. Setelah pertempuran sengit selama 3 bulan, sebanyak 2/3 pasukan Jepara gugur. Karena serangan ini, posisi Portugis di Maluku semakin terjepit karena bala bantuan datang terlambat. Itulah kisah serangan ke Malaka yang sangat terkenal. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Di bawah bayang-bayang, dua menara kota terpancang yang mengatur pertemuan antara jarak dua lautan. Tak seperti dugaanku, kisah cinta yang bertemu dianggap menjadi tabu karena Bangla dan Melayu. Kisah cinta dua dunia ya, antara Malay dan Bangla, terpisah dua.